warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas soal ujian tengah semester Ekonomi Manajerial tahun akademik 2021-2022. Untuk soal UTS kali ini terdapat 3 soal. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Perusahaan X memproduksi barang X yang merupakan barang normal. Kemudian perusahaan Y memproduksi barang Y yang merupakan barang substitusi dari barang X. Dan barang Y ini adalah barang inferior. Nah, sebelum menjawab soal, biasanya saya suka menulis diketahui seperti ini ya teman-teman. Langsung aja ke soal 1A. Bagaimana permintaan barang X akan berubah jika pendapatan konsumen meningkat? Sebelum menjawab soal tersebut, yuk kita cari terlebih dahulu apa sih barang normal, barang inferior, dan barang substitusi ini, dan seperti apa gitu. Yang pertama, barang normal, yaitu barang yang ketika pendapatan konsumennya naik, maka si kuantitas permintaannya akan naik pula atau meningkat. Nah, begitupun sebaliknya. Untuk nilai elastisitasnya yaitu lebih dari 0. Contohnya ada sabun, pakaian, dan lain-lain. Saya ambil contoh pakaian. Misalnya kita pendapatannya naik nih. Nah, biasanya kita bersedia lebih banyak untuk mengeluarkan untuk si pakaian ini gitu. Nah, sebaliknya ketika pendapatan kita sedang menurun gitu, biasanya kita akan berpikir lagi gitu untuk membeli pakaian ini. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya barang inferior, yaitu barang yang ketika pendapatan konsumennya naik, justru si permintaannya akan turun. Begitupun sebaliknya. Dan untuk nilai elastisitasnya yaitu kurang dari 0. Contoh dari barang inferior ini adalah sendal jepit dan singkong. Misalnya sendal jepit nih, ketika pendapatan kita sedang naik, nah biasanya kita lebih ingin membeli alas kaki atau sendal itu yang berbahan dasar kulit, bisa kata yang lebih bermode ataupun lebih mewah gitu. Nah, namun ketika pendapatan kita turun, bisa aja kita tuh ya asalkan si sendal itu tuh melindungi kaki kita gitu, bisa untuk alas kaki, itu kita beli sendal jepit aja. Nah, di sini terlihat jelas ya kalau misalkan ketika pendapatan kita naik, kita tuh permintaan terhadap si sendal jepit ini itu akan menurun. Tapi ketika pendapatan kita turun, justru permintaan terhadap si sendal jepit ini akan semakin meningkat. Seperti itu. Lanjut lagi yaitu barang substitusi. Nah, barang substitusi ini yaitu barang yang bisa ditukar dengan barang lain atau sebagai pengganti. Selanjutnya kita kembali lagi ke soal 1A. Bagaimana permintaan barang X akan berubah jika pendapatan konsumen meningkat? Nah, tadi diketahui kalau barang X itu adalah barang normal. Nah, karena barang X ini merupakan barang normal, jadi jika pendapatan konsumennya meningkat, maka permintaan terhadap barang X tersebut akan meningkat. Kemudian untuk soal 1B, bagaimana permintaan barang Y akan berubah jika pendapatan konsumen menurun? Nah, karena barang Y ini merupakan barang inferior, nah jadi jika si pendapatan konsumennya menurun, maka permintaan terhadap barang Y akan meningkat. Hal ini berhubungan juga dengan barang Y yang merupakan barang substitusi. Yang mana jika barang X mengalami kenaikan harga, sementara pendapatan konsumen justru menurun, tentunya konsumen akan mencari alternatif lain dengan menggunakan barang substitusi, sehingga yang terjadi adalah permintaan barangnya akan meningkat. Sekian untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Fungsi permintaan dari barang X adalah sebagai berikut.
Nah, di mana QX ini mewakili jumlah yang dikonsumsi dari barang X, PX adalah harga barang X, PY adalah harga barang Y, I adalah pendapatan, dan AX mewakili jumlah iklan yang dihabiskan untuk barang X. Nah, misalkan barang X dijual seharga 20.000 per unit, barang Y dijual seharga 1.500 per unit, perusahaan menggunakan 200.000 unit iklan dan pendapatan konsumen adalah 1 juta rupiah. Nah, di sini ada ABC gitu ya yang ditanyanya. Seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahuinya seperti ini. Kemudian kita langsung saja bahas yang 2A-nya. Yang ditanyakannya itu berapa banyak barang X yang dibeli konsumen. Nah, kita menggunakan fungsi permintaan yang tadi, kemudian kita substitusikan si variabel-variabelnya ke dalam persamaan. Nah, sehingga seperti ini, dan hasilnya negatif 642.000. Jadi banyak barang X yang dibeli konsumen adalah negatif 642.000 unit. Oh ya, ini kan hasilnya negatif. Sebenarnya dari saya pribadi kurang tahu ini penyebabnya apa. Apakah emang seperti ini ataukah ada kesalahan dari soalnya. Nah, jika teman-teman ada yang punya pendapat ataupun punya solusi mengenai ini, boleh ya kita nanti sharing bareng. Oke, untuk selanjutnya kita bahas yang nomor 2B-nya. Di sini jelaskan hubungan antara barang X dan Y. Nah, kita misalkan terlebih dahulu nih, si harga X-nya itu turun 1%. Nah, tadi itu harganya 20.000. Nah, ketika turun 1%, harga barang X tersebut menjadi 19.800. Kita substitusikan lagi ke persamaan yang tadi dengan harga X-nya yang 19.800. Nah, hasilnya negatif 641.400 unit. Nah, jika harga barang X turun, maka tingkat barang X meningkat. Nah, kenapa? Karena tadi kan negatif 642.000 unit, kemudian sekarang menjadi negatif 641.400. Nah, itu kan meningkat karena si negatifnya lebih sedikit gitu kan. Kalau misalkan ini gak negatif kan turun ya, tapi ini karena negatif jadi meningkat seperti itu. Nah, jadi barang X dan Y itu termasuk barang substitusi karena ketika si barang turun maka akan berpengaruh terhadap semuanya. Contohnya jika barang X dan Y ini memiliki harga yang sama, nah masyarakat akan tetap mengkonsumsi karena barangnya sama gitu. Tapi ketika harga barang X misalkan berubah menjadi naik gitu, maka masyarakat menggunakan barang Y. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya, pada tingkat pendapatan yang telah disebutkan di atas, apakah barang X termasuk barang normal atau barang inferior? Untuk menentukan hal tersebut, kita harus mencari elastisitasnya. Nah, di sini ada beberapa rumus untuk menentukan elastisitas. Sini ada elastisitas barang X terhadap harga, elastisitas barang X terhadap pendapatan, dan lain sebagainya. Nah, karena ini yang ditanyakannya itu pada tingkat pendapatan, berarti ini elastisitas barang X terhadap pendapatan. Jadi, kita menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Kita langsung substitusi aja. Tadi untuk pendapatannya itu 1 juta. Kemudian untuk Q-nya itu negatif 642.000. Itu yang awal ya. Nah, terus ini di depannya kan ada A ya. A ini kita lihat dari si koefisien pendapatannya gitu. Negatif 1 ya. Kita substitusi aja, hasilnya menjadi 1,56. Nah,
1,56 itu lebih dari 0 kan teman-teman. Jadi barang X ini termasuk barang normal. Karena tadi sudah dijelaskan di nomor sebelumnya, kalau elastisitasnya lebih dari 0 itu barang normal, kalau elastisitasnya kurang dari 0 itu barang inferior. Nah, ini kan untuk yang nomor C itu dihitung cuma satu saja ya. Tapi teman-teman bisa nih lebih bagus gitu untuk menghitung semuanya, yaitu menghitung dari masing-masing variabelnya. Misalkan pengen menghitung elastisitas barang X terhadap harga, menghitung elastisitas barang X terhadap harga pesaing, menghitung elastisitas barang X terhadap biaya iklan, boleh ya teman-teman. Cuma nanti disesuaikan lagi dengan si soal yang ditanyakannya itu apa, seperti itu. Selanjutnya nomor 3, misalkan produk marginal suatu tenaga kerja yang digunakan perusahaan adalah 40.000 unit output per hari dan upah harian yang harus dibayar perusahaan sebesar 20.000. Sementara produk marginal mesin terakhir yang disewa oleh perusahaan adalah 120.000 unit output per hari dan sewa mesin per harinya 30.000. Nah, pada kondisi tersebut, dapatkah perusahaan memaksimumkan output atau meminimumkan biaya dalam jangka panjang? Sebutkan alasannya. Nah, seperti biasa kita terus diketahui terlebih dahulu dan apa yang ditanyakannya. Langsung kita jawab. Nah, sebelum itu kita coba hitung terlebih dahulu, yaitu rumusnya seperti ini. Ada MPL dibagi W dan MPK dibagi R. Nah, hasil dari kedua tersebut itu dibandingkan. Nah, yang pertama untuk MPL dibagi W itu untuk produk marginal tenaga kerja yaitu 40.000 dibagi dengan yang harus dibayar perusahaan yaitu 20.000. Nah, hasilnya adalah 2. Untuk selanjutnya yang MPK dibagi R itu yaitu produk marginal mesin dibagi dengan sewa mesin per hari yaitu 120.000 dibagi 30.000, hasilnya 4. Dan ini hasilnya tidak sama ya. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa perusahaan ini itu tidak akan memaksimumkan output atau meminimumkan biaya jika misalkan perusahaan tersebut tidak menggunakan kombinasi input optimum, karena ini tadi hasilnya tidak sama ya. Namun si perusahaan ini dapat memaksimumkan output atau meminimumkan biaya dengan cara menyewa lebih sedikit pekerja dan menyewa lebih banyak mesin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena saya juga masih belajar dan sama-sama mahasiswa, jadi mungkin saya juga masih kurang dalam keilmuannya. Dan teman-teman, untuk jawaban pastinya mungkin bisa coba tanyakan kepada dosen ekonomi manajerial kalian masing-masing. Oke, semangat untuk UTS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.